Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan membahas kisah pertemuan iblis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang diungkapkan oleh iblis kepada Rasulullah? Siapa orang yang paling dibenci iblis? Siapa yang paling disukai oleh iblis? Dan bagaimana iblis menggoda umat manusia? Mari kita simak bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar sahabat Islam tidak ketinggalan video terbaru dari channel Islam Media. Suatu ketika, saat para sahabat sedang berkumpul bersama Rasulullah, terdengar suara dari luar rumah yang memanggil, "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Karena kalian akan membutuhkanku." Rasulullah lalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Tahukah kalian siapa yang memanggil?" Para sahabat pun menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah pun menjelaskan, "Itulah suara iblis laknatullah." Mendengar perkataan Rasulullah, Umar bin Khattab langsung berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuhnya." Nabi pun menahan Umar dan berkata, "Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberi waktu kepadanya hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu untuknya, karena ia telah diperintahkan untuk datang kepada kita. Dengarkanlah dengan baik apa yang ingin dia sampaikan." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, ketika pintu dibuka, tampaklah sosok iblis dengan wujud seperti lelaki tua yang cacat satu matanya. Janggutnya memiliki 7 helai rambut yang menyerupai rambut kuda, dengan taring panjang seperti babi dan bibir tebal seperti sapi. Setelah masuk, iblis memberi salam kepada Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah menjawab, "Salam hanya milik Allah semata. Wahai makhluk yang terlaknat, apa tujuan kedatanganmu?" Iblis pun menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan karena keinginanku, tetapi karena terpaksa." Rasulullah bertanya, "Siapa yang memaksamu?" Iblis menjelaskan, "Seorang malaikat utusan Allah datang kepadaku dan berkata, 'Allah memerintahkanmu untuk menemui Muhammad dan menjelaskan bagaimana engkau menggoda manusia.' Maka jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Jika aku berbohong, musuh-musuhku akan mencaciku, dan tidak ada yang lebih berat bagiku daripada cacian mereka." Rasulullah kemudian bertanya kepada iblis, "Siapa manusia yang paling kau benci?" Iblis menjawab, "Engkau wahai Muhammad, dan orang-orang seperti dirimu adalah yang paling aku benci." Rasulullah kembali bertanya, "Siapa lagi setelah itu?" Iblis menjawab, "Seorang pemuda yang taat, yang selalu beribadah kepada Allah." Rasulullah bertanya lagi, "Siapa lagi?" Iblis berkata, "Orang yang selalu menjaga dirinya dari hal-hal haram, dan orang yang menjaga kesuciannya." Iblis melanjutkan, "Ada juga seorang fakir yang sabar, yang tidak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada manusia. Jika selama 3 hari dia tidak mengeluhkan keadaannya, Allah akan memberinya pahala orang-orang yang sabar." Rasulullah bertanya lagi, "Siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang kaya yang bersyukur, yang mendapatkan hartanya dari jalan yang benar dan mengeluarkannya di jalan yang benar." Rasulullah kembali bertanya, "Bagaimana menurutmu dengan Abu Bakar?" Iblis menjawab, "Di masa jahiliyah pun ia tidak pernah mendengarkan ajakanku, apalagi setelah ia masuk Islam. Bagaimana dengan Umar bin Khattab?" Iblis menjawab, "Demi Allah, setiap kali aku bertemu dengannya, aku selalu lari ketakutan." Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana dengan Utsman bin Affan?" Iblis menjawab, "Aku merasa malu kepada orang yang bahkan malaikat pun malu kepadanya." Rasulullah bertanya, "Bagaimana perasaanmu ketika melihat seseorang dari umatku yang sedang bersiap untuk melaksanakan salat?" Iblis menjawab, "Aku merasa panas, dingin dan gemetar." "Kenapa bisa begitu?" tanya Rasulullah. Iblis menjelaskan, "Karena setiap kali seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat." Rasulullah melanjutkan, "Bagaimana jika seseorang berpuasa?" Iblis menjawab, "Tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku menjadi seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh seperti timah yang dipanaskan. Jika ia bersedekah, itu seperti orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji." Rasulullah bertanya, "Kenapa sedekah begitu menyakitkan bagimu?" Iblis menjawab, "Karena sedekah memiliki 4 keuntungan bagi orang yang melakukannya. Menambah berkah dalam hartanya, membuat hidupnya dicintai banyak orang, menjadi penghalang antara dirinya dan api neraka, dan menjauhkan musibah." Rasulullah melanjutkan, "Apa yang bisa mematahkan pinggangmu?" Iblis menjawab,
Suara kuda yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Apa yang bisa membuat tubuhmu meleleh? Tanya Rasulullah kepada iblis. Iblis menjawab, taatnya seorang hamba yang benar-benar bertaubat. Setelah mendengar jawaban iblis, Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Mendengar sabda Rasulullah, iblis pun menjawab, tidak akan ada kebahagiaan selama aku masih hidup. Bagaimana mungkin kamu bisa merasa bahagia untuk umatmu, sementara aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tidak dapat melihatku. Demi Allah yang menciptakan aku dan memberiku kesempatan hidup sampai akhir zaman, aku berjanji akan menyesatkan umatmu semuanya. Aku akan menyesatkan mereka, baik yang bodoh maupun yang pintar, yang bisa membaca maupun yang tidak, yang berdosa maupun yang saleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Rasulullah pun bertanya, siapa yang dianggap ikhlas menurutmu? Iblis menjawab, tidakkah kamu tahu wahai Muhammad bahwa siapapun yang mencintai emas dan perak, dia bukanlah orang yang ikhlas. Jika kamu melihat seseorang yang tidak tertarik dengan harta dan pujian, aku bisa pastikan dia adalah orang yang ikhlas, maka aku akan meninggalkannya. Selama seseorang masih terikat dengan dunia, dengan harta dan sanjungan, mereka pasti akan patuh padaku. Tahukah kamu wahai Muhammad, aku memiliki 70.000 anak, dan setiap anakku memiliki 70.000 setan. Aku menugaskan sebagian dari mereka untuk menggoda para ulama, sebagian untuk menggoda anak muda, dan sebagian lagi untuk menggoda orang tua dan wanita. Anak-anakku juga selalu berusaha menggoda orang yang hidup zuhud. Aku memiliki anak yang bisa membuat seseorang tertidur saat salat berjamaah, tanpa mereka sadar bahwa itu berasal dariku. Aku juga memiliki anak yang membuat orang tertidur saat mendengarkan ceramah ulama, menghapus pahalanya. Aku punya anak yang senang berbisik ke lidah manusia, membuat seseorang yang melakukan kebaikan menjadi bangga dan menceritakannya kepada orang lain, sehingga hampir seluruh pahalanya hilang. Ketika seorang wanita berjalan, anak-anakku selalu menggoda, menghiasinya, dan membuat orang-orang menatapnya. Setan kemudian membisikkan agar wanita itu membuka tangannya, lalu menghiasi kuku-kukunya. Anak-anakku selalu berpindah tempat untuk menggoda manusia, agar mereka jatuh dari keikhlasan dan akhirnya menyembah Allah tanpa rasa ikhlas. Tahukah kamu, wahai Muhammad, bahwa ada seorang rahib yang telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun dan selalu bisa menyembuhkan orang sakit dengan doanya? Aku menggoda dia hingga dia berzina, membunuh, dan akhirnya mati dalam keadaan kufur. Dusta berasal dari diriku. Aku adalah makhluk pertama yang berdusta, dan pendusta adalah sahabatku. Barang siapa yang bersumpah dengan dusta, dia adalah kekasihku. Aku juga senang melihat orang yang melakukan adu domba, gibah, dan memberikan kesaksian palsu. Orang yang sering menyebutkan kata cerai, walaupun hanya sekali, akan sangat dekat dengan dosa besar. Kata cerai itu akan membuat istrinya menjadi haram baginya, dan anak-anak yang dilahirkannya menjadi anak dari hasil zina, yang pada akhirnya dia akan masuk neraka hanya karena satu kata, yaitu cerai. Wahai Muhammad, umatmu ada yang suka menunda-nunda salat. Ketika waktu salat tiba, aku membisikkan mereka untuk menundanya, sehingga mereka salat di luar waktunya. Aku juga menggoda mereka agar menoleh ke kiri dan kanan saat salat. Dan jika mereka berhasil mengalahkanku, aku masih mencoba untuk menggoda mereka agar salat mereka menjadi tidak sah. Setiap kali seseorang hendak berdiri untuk salat, aku bisikan ke telinganya, waktu masih lama, kamu masih sibuk, sehingga dia menunda salatnya, dan akhirnya melaksanakan salat di luar waktunya. Jika dia berhasil mengalahkanku, aku biarkan dia hingga salatnya selesai. Namun aku tetap berbisik, lihat kiri dan kananmu. Ketika dia menoleh, aku mengusap wajahnya dan mencium keningnya, serta berkata, salatmu tidak sah. Bukankah kamu tahu Muhammad, bahwa orang yang banyak menoleh dalam salatnya akan mendapat pukulan? Jika dia salat sendirian, aku perintahkan dia untuk bergegas, sehingga salatnya akan tergesa-gesa, seperti ayam yang mematuk makanannya. Jika dia berhasil mengalahkanku dan salat berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali, sehingga dia mengangkat kepalanya lebih awal atau menundukkan kepalanya lebih dulu daripada imam. Itu akan membatalkan salatnya, dan wajahnya akan berubah menjadi wajah keledai. Jika dia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya agar dia menguap. Dan jika dia tidak menutup mulutnya, setan akan masuk ke dalam dirinya, membuatnya semakin serakah dan tergila-gila dengan dunia, yang pada akhirnya dia akan semakin taat padaku. Kebahagiaan apa yang kamu rasakan,
Wahai Muhammad, aku menghasut orang miskin agar meninggalkan salat. Aku katakan pada mereka, kamu tidak wajib salat. Salat hanya wajib bagi orang yang mampu dan sehat. Orang sakit dan miskin tidak diwajibkan salat. Jika hidupmu berubah, baru laksanakan salatmu. Dan mereka pun mati dalam keadaan kekafiran. Jika mereka mati meninggalkan salat, Allah akan menemuinya dengan kemurkaan. Wahai Muhammad, jika aku berdusta, Allah akan menjadikanku debu. Apakah kamu senang dengan umatmu? Padahal, aku telah mengeluarkan 1/6 dari mereka dari Islam. Berapa yang kamu dapatkan dari Tuhanmu? 10? Aku minta agar Allah mengizinkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah pun mengizinkanku. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka. Namun janji setan hanyalah tipuan. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku akan makan dari makanan haram yang tercampur riba, dan aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah mengizinkanku ikut bersama orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan nama Allah. Maka setan akan ikut bersamanya, dan anak yang dilahirkan akan patuh padaku. Aku juga minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku, pasar sebagai masjidku, dan syair sebagai Al-Qur'anku. Aku ingin pemabuk menjadi teman tidurku. Aku juga meminta agar Allah memberiku saudara. Maka Allah menjadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah berfirman, orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Aku juga minta agar Allah memberiku kemampuan untuk melihat manusia, sementara mereka tidak bisa melihatku. Serta aku meminta agar mampu untuk mengalir dalam darah manusia. Allah menjawab, silakan, aku bangga dengan itu hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia akan bersamaku di hari kiamat. Wahai Muhammad, aku tidak diizinkan menyesatkan orang secara langsung. Aku hanya bisa membisikkan dan menggoda mereka. Jika aku bisa menyesatkan mereka, tidak akan ada seorang pun yang beriman kepada Allah seperti dirimu. Dan kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Engkau hanya seorang rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau bisa memberi hidayah, tidak ada yang akan kafir di bumi ini. Engkau hanya menjadi sebab bagi orang yang sudah ditentukan akan sengsara. Orang yang bahagia adalah mereka yang sudah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Dan orang yang sengsara adalah mereka yang sudah ditulis sengsara sejak dalam kandungan. Setelah mendengar ucapan iblis, Rasulullah SAW lalu membaca ayat Al-Quran. Dan mereka pun terus berselisih, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Rasulullah juga membaca, sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Iblis berkata, wahai Rasul Allah, takdir telah ditentukan, dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga. Sementara aku menjadi pemimpin makhluk yang celaka, dan pemimpin penduduk neraka, aku si terlaknat yang terusir. Inilah akhirnya yang ingin aku sampaikan padamu, dan aku tidak berbohong. Semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari godaan setan. Neraka itu panas, lebih panas dari panas dunia ini, bahkan ribuan kali lipat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.